Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk kajian hari Senin ya, yang diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Al-Zahra. Pagi ini Ustaz Muhammad Rasul Malik sudah hadir di hadapan kita dan insya Allah akan disampaikan untuk tema hari ini untuk memulai safari Ramadan menuju Ramadan, memulai safari rohani menuju Ramadan al-Fajr. Nah, untuk insya Allah untuk hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rasul Malik dan ditutup dengan nanti ditutup dengan doa, tapi sebelumnya ada tanya jawab setengah jam saja. Nanti ditutup dengan doa, mendoakan ibu kita, Ibu Suci yang sedang sakit, insya Allah akan sama-sama sudah berdoa semoga diberi kesembuhan dia kalah. Baik Ustaz, untuk mempercepat waktu, Tafadhol Ustaz dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih berkenan meminjamkan kepada kita usia, umur, kesehatan, lahir dan batin untuk kita sama-sama memperbaiki jiwa kita, memperbaiki pengetahuan kita, karena kita semuanya tahu bahwa kita manusia ini sementara saja dalam kehidupan dunia. Dan karenanya kita harus selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan kita selanjutnya. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, tema kita hari ini seperti dikatakan tadi Anti, yaitu bahwa kita memulai perjalanan atau safari rohani menuju Ramadan. Karena kita tahu pengumuman sudah keluar bahwa kalau Muhammadiyah itu akan satu Ramadannya tanggal 11 bulan Maret ini. Jadi kalau versi Muhammadiyah, kalau saya baca berita kemarin, itu jatuhnya hari Senin, karena hari Senin depan itu adalah tanggal 11. Sedangkan kalau dari pemerintah tentu kita tunggu informasi selanjutnya, karena biasanya ada sidang isbat. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk membahas dan menguraikan tema yang akan kita dalami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan perspektif horizon pengetahuan berkenaan dengan Ramadan kita dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini adalah tema kita pada pagi hari ini, memulai safari rohani menuju Ramadan. Ini pas 1 minggu setelah sekarang ya, karena kalau misalnya hari Senin depan, ya 1 minggu persis. Jadi masih ada waktu 8 hari atau 7 hari untuk mempersiapkan perjalanan kita. Karena kita takut dengan kata-kata Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Sementara kita tadi sudah menyampaikan bahwa kita manusia pasti akan pergi dari kehidupan dunia ini. Dan kita ini mempersiapkan kehidupan berikutnya.
otomatis semua aktivitas kita termasuk amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan adalah bagian dari persiapan itu. Tapi alangkah rugi dan malangnya kita kalau kita sudah berpuasa bertahun-tahun sekali dalam satu tahun, sebulan dalam satu tahun, lalu kemudian masuk kategori tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari bagaimana caranya supaya kita tidak berpuasa dan hanya mendapatkan lapar atau haus saja. Mari kita mulai. Dan kita mulai daripada hadis Nabi. Biasanya hadis kita simpan di belakang, hari ini kita mulai di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya ibn Sa'id, an Syu'bah, an Amri ibn Murrah, an Abil Bakhtari, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Ali bin Abi Thalib. Jadi ini diambil dari Imam Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali dikutip oleh Ibnu Majah di sini, di hadisnya nomor 20, berkata, qala idza haddatstukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsan fazunnu bihi alladhi huwa ahnahu wa ahdahu wa ataqahu. Jadi Imam Ali mengingatkan bahwa iza haddatstukum, apabila aku yang menyampaikan kepada kalian sebuah pembicaraan, sebuah pesan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau aku, kata Imam Ali, menyampaikan suatu pesan nasihat dari Rasulullah, fazunnu, maka kalian harus menganggap, menyamakan bihi itu alladzi, yang dia Rasulullah sendiri, ahnahu, yang menyampaikannya, membacakannya, wahdahu, dan membimbingnya. Ahda itu dari kata huda, membimbing, menggait, watqahu, dan berwasiat atau menyampaikan kepada kita tentang pentingnya takwa. Jadi kalimat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Imam Ali menempatkan dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Kalau kita lihat dalam hadis ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ali hakikatnya sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga nanti pengganti-pengganti seterusnya. Setiap pengganti yang ditunjuk, yang dipilih, maka ketika pengganti yang berbicara, maka seakan-akan atau sama dengan yang digantinya. Maka otomatis yang akan diganti di sini tidak mungkin sembarangan memilih pengganti, karena akan mewakili dirinya dalam kehidupan umat manusia. Begitu juga dengan Allah memilih Nabi misalnya, tidak mungkin sembarangan, karena Nabi yang dipilih Allah akan mewakili Allah dalam kehidupan dunia ini. Kalau Nabi yang dipilih itu salah pilih, bagaimana kalau yang disampaikan itu ternyata kurang atau lebih? Setiap kalimat yang kurang satu kata atau lebih satu kata, itu pasti akan merusak maknanya secara keseluruhan. Pesannya menjadi kacau. Pesannya menjadi keliru, menyimpang, bias. Lah, begitulah juga Rasulullah dengan kita setelahnya. Maka penggantinya itu harus sama dengan dirinya, karena walaupun Rasulnya sudah tidak ada, tapi penggantinya seperti dikatakan Imam Ali di sini, idza haddatstukum an Rasulillah, apabila aku menyampaikan kepada kalian dari Rasulullah SAW hadisan tentang suatu pembicaraan, satu nasihat, satu pesan, fazunnu, maka kalian harus menganggap itu alladzi huwa, dia yang, ahnahu, yang menyampaikannya, wahdahu, dan menggait, membimbing, memberi petunjuk, watqahu, dan membuat kita bertakwa. Jadi coba lihat juga ada 3 di sini yang disampaikan, ahnahu, wahdahu, watqahu. Ahnahu itu adalah menyampaikan, berarti meneruskan, maksudnya meneruskan dari Nabi, tidak ada yang baru dari dirinya, dan Nabi juga meneruskan dari Allah, tidak ada juga baru dari Nabi. Jadi Nabi tidak boleh mengcreate, mengada-adakan sesuatu. Di dalam surat An-Najm sudah pakem dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin saya berbicara berdasarkan hawa nafsu, kata Nabi dalam surat An-Najm itu. Setiap yang aku bacakan dan sampaikan tiada lain kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Nah, begitulah juga ketika Rasul menyampaikan kepada Ali, maka Ali pun juga tidak menyampaikan suatu yang dari dirinya sendiri. Maka dikatakan ahnahu. Satu. Yang kedua, apa tugasnya pengganti Nabi ataukah Nabi kepada kita? Ahda, membimbing kita. Kata-kata ahda ini menjadi sama dengan doa kita dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah dikatakan ihdina siratal mustaqim. Dan Allah menggait kita melalui Nabi dan pengganti nabinya. Jadi ahdahu. Makanya di dalam surat Al-Musyawarah itu dikatakan bahwa Muhammad wa innaka latahdi man, kamu Muhammad benar-benar akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang mau. Jadi Rasulullah memberikan hidayah, hakikatnya Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa taqahu. Ujungnya adalah takwa. Jadi at-taqahu. Jadi ujung daripada semuanya ini adalah penyampaian, guidance, lalu kemudian ketakwaan, takwa. Dan inilah yang menjadi concern kita pada pagi hari ini, karena tujuan utama puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama puasa kita itu adalah agar semoga kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Semoga kita semuanya bertakwa. Dan inilah yang akan kita bahas dalam ayat-ayat dan hadis-hadis berikutnya. Ini adalah hadis yang sangat terkenal, ya. Walaupun versinya banyak, tapi kita angkat satu versi dari Ibnu Majah, nomor 1680. Haddatsana Amr bin Rafi', haddatsana Abdullah bin Mubarak, an Usama ibn Zaid, an Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Rubba itu sama dengan kam, betapa banyak. Kam min sha'imin, di hadis lain, karena ini banyak versinya, jika hadis lain katakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Kalau di sini rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa. Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu, tidak ada lahu baginya min siyami, puasanya. Tidak ada nilai yang didapatkan dari puasanya illa kecuali alju', rasa lapar saja. Jadi banyak kata Nabi, karena menggunakan kata rubba atau kamin. Dan hadis ini masyhur, terkenal, ya. Wa rubba qa'imin, dan betapa banyak orang yang berdiri di malam hari, bangun di malam hari. Laisa lahu, tidak ada baginya min qiyami, nilai daripada bangun malamnya itu illa kecuali as-sahar saja, begadang saja. Apalagi kalau di bulan Ramadan biasa televisi juga menyajikan juga lawakan-lawakan, sehingga kita bangun hanya untuk tertawa, terbahak-bahak saja. Jadi Nabi sudah mengantisipasi bahwa banyak nanti orang yang bangun tetapi tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali begadang saja. Nah, begadang itu tidak tidur. Jadi tidak tidur, begadang saja. Kenapa? Karena salat tidak, baca Quran tidak, melakukan olah intelektual dan spiritual juga tidak, kecuali hanya menonton hiburan-hiburan sambil menunggu door prize misalnya. Biasanya kan kalau Ramadan ada door prize atau semacam gitulah. Yang diundi nanti pada malam takbiran, nanti ada yang dapat motor dan sebagainya. Jadi Nabi sudah mengatakan ini, dan kita takut dengan keadaan seperti ini. Karena kalau kita lihat faktanya, umat Islam ini sudah termasuk banyak, ya.
OKI itu adalah organisasi cukup besar, banyak negara, 50-an negara di dalamnya, tapi kualitas kita seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang Timur Tengah itu memprihatinkan sekali. Bayangkan itu Israel begitu biadabnya, orang lapar menunggu makanan ditembaki, 115 orang meninggal. 750-an orang yang luka-luka serius. Datang Amerika alih-alih menegur Israel. Seperti mana misalnya menyerang Houthi Yaman. Justru Amerika datang mengaku juga sebagai malaikat menjatuhkan bantuan dari langit, dari udara. Kok menjatuhkan dari udara? Kenapa tidak menegur Israel supaya membuka perbatasan? Dan menjadikan apa? Menjadi umat Islam seperti orang yang, mohon maaf, seperti hewan-hewan yang memperebutkan bantuan. Mereka lari dalam keadaan lapar, mereka lari ke pantai. Coba kita lihat. Begitu biadabnya sekarang struktur dunia. Ya. Dan kenapa kita diperlakukan seperti ini? Kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Kita juga harus melihat kepada diri kita. Karena Allah sudah membuat dalam Al-Quran kata-kata, Allah tidak akan mengubah suatu nasib keadaan satu kaum kalau bukan individu-individu dalam kaum itu yang merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La yughayyiru ma biqaumin, dan kaum inilah yang dikatakan Nabi juga di dalam surat Al-Furqan ayat 30 ketika mengatakan wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi, kemudian kata kaum juga inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai dijauhi. Dan kaum ini juga yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin. Kaum lagi. Jadi Allah mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum, komunitas, society, masyarakat, negara, dan sebagainya kalau bukan individu-individu, orang per orang, person per person yang ada di dalam komunitas masyarakat itu mengubah dirinya masing-masing. Dan Nabi sudah menyampaikan di sini banyak individu, banyak personal, banyak orang per orang yang melakukan puasa tetapi tidak dapat nilai apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan banyak orang yang bangun malam di bulan Ramadan tapi tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali hanya begadang belaka saja. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis berikutnya, takwa letaknya di jiwa. Jadi takwa itu bukan di lutut, bukan di jidat, bukan di celana panjang yang dipotong, bukan di jenggot dan jambang, tetapi takwa itu adalah di dalam jiwa. Haddatsana Abu Amir, haddatsana Abbad yakni Ibna Rashid, Anil Hasan an rajulin min Bani Salid, annahu marra ala Rasulullah. Ini seseorang dari Bani Salid berkata, menjelaskan dia bahwa dia lewat marra ala Rasulillah, melewati Rasulullah SAW, atau maksudnya melewati Rasulullah, qaidun dalam keadaan Nabi duduk ala babi masjidihi, di pintu masjidnya, Masjid Nabawi maksudnya. Muhtabin itu dalam keadaan memegang lututnya, duduk sambil memegang lututnya. Wa alaihi saubun, dan pada saat itu dia berpakaian lahu qutn, yang terbuat dari katun. Laisa alaihi saubun ghairu, tidak ada pakaian lain. Maksudnya dia berpakaian biasa saja yang terbuat dari katun. Wa huwa yaqul, lalu kemudian dia berkata kepada orang yang lewat tadi. Apa kata Nabi? Al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Orang muslim saudara muslim yang lain. Apapun mazhabnya, baik mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, ataupun seperti Sunni dan Syiah, Ibadi dan sebagainya. Orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Jadi tidak perlu memperbesar
perbedaan-perbedaan sampai pada tingkat terjadi ketegangan, saling menegasikan satu sama lain. Kita lihat di Timur Tengah langkah indahnya kerjasama antara Sunni dan Syiah di dalam membela tanah air Palestina, maruah umat Islam. Jadi al-muslim akhul muslim, karena saudara maka la yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yahzuluhu, dan tidak boleh menistakannya atau merendahkannya. Summa asyara biadihi, kemudian Nabi memberikan isyarat biadihi, dengan tangannya, ila sadrihi, kepada dadanya. Yaqulu, seraya berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi dia katakan takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya. Jadi takwa itu adalah bentuk advance, bentuk kelanjutan daripada kerja-kerja intelek. Karena kalau akal intelek itu adalah di atas, di kepala, Nabi menyebut dadanya. Dengan demikian, takwa itu adalah terletak pada pusat pengendalian emosional. Jadi takwa terletak pada pusat pengendalian emosional, karena kekuatan intelektual tidak akan bermakna apa-apa kalau seseorang kehilangan kemampuan mengendalikan emosinya. Dan puasa adalah wanahan nafsa anil hawa. Puasa itu adalah menahan diri daripada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah merupakan pengganjal, penutup takwa ini. Maka Nabi mengatakan, kalau ingin melihat apakah orang itu bertakwa atau tidak, ya lihat kemampuan pribadinya, kemampuannya mengelola dirinya sendiri. Kalau mengelola dirinya sendiri saya tidak mampu, menggantungkan dirinya kepada orang lain, maka bagaimana bisa disebut dia bertakwa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Itulah sebabnya kita tunjukkan bahwa Bunda Suci kita, Fatimah Zahra, menunjukkan kemampuannya mengelola dirinya luar biasa, karena di suatu hari ketika dia kecelakaan, lalu kemudian tulang rusuknya patah, demi tidak mengganggu kesenangan jiwa daripada anak-anak dan suaminya, dia tidak menyampaikan. Dia menanggung sendiri. Karena kalau dia sampaikan kepada anak-anaknya, dapat kita bayangkan bersedih. Kalau dia menyampaikan kepada suaminya, dapat kita bayangkan apa yang terjadi. Ini adalah bentuk pengelolaan kemampuan individual. Dan itu adalah at-taqwa hahuna. Sehingga yang namanya orang bertakwa itu tidak cengeng. Yang namanya orang bertakwa itu tidak menjadi beban bagi pihak manapun juga. Kalau umat Islam seperti ini, maka dia baru bisa mandiri dan tidak akan diperlakukan seperti sekarang. Dan itu yang disebut dengan mempersiapkan kehadiran imam zaman. At-taqwa huna, at-taqwa huna, kata Nabi. Hadisnya Imam Ahmad nomor 22.145. Dan takwa itu adalah tauhid. Artinya apa? Takwa itu ketika tidak ada lagi yang ada pada jiwa kita, termasuk tadi dorongan ya sifatnya hawa nafsu ataukah subjektif individual. Haddatsana Al-Hasan bin Qaza'ah Al-Basri dari Basra ya. Haddatsana Sufyan bin Habib an Syu'bah an Suwairi an Abi an Tufail ibnu Ubay bin Ka'ab. Jadi dari Ubay bin Ka'ab. An Abi, dari bapaknya, berarti dari Ka'ab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, wa alzamahum kalimat taqwa. Ketika menjelaskan ayat ini surat Al-Fat ayat 26. Ketika surat Fat 26 ini turun, ada kata-kata wa alzamahum kalimat taqwa. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu dengan kalimat takwa di sini? Jadi terutama kata-kata kalimat takwa, karena kan biasanya cuma takwa. Biasanya kan cuma takwa, tapi di sini ada kata kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Ya. Dan Allah SWT mewajibkan kepada manusia kalimat takwa. Ketika bertanya apa yang dimaksud di sini, qala, Nabi menjawab, la ilaha illallah. Yaitu tidak ada ilah selain Allah. Itulah kalimat takwa. Apa itu ilah? Hawa nafsu kita. Dari mana kita tahu? Al-Quran mengatakan, surat Al-Furqan mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Apakah engkau telah perhatikan orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Jadi yang disebut dengan takwa itu la ilaha illallah ketika pengaruh hawa nafsu tidak ada lagi di dalam jiwa kita. Dia keluar hanya untuk kepentingan jasmani saja. Hawa nafsu makan perlu, minum perlu, dan sebagainya. Jadi hawa nafsu itu untuk kepentingan jasmani, bukan untuk jiwa kita. Jiwa kita itu adalah sebuah oase, tempat khusus yang hanya boleh dihuni oleh Allah. Kalau oase di padang pasir hanya boleh diisi oleh air, dan itu adalah sumber kehidupan. Jiwa kita adalah semacam oase, diisi oleh siapa? Allah, dan Allah itu adalah sumber kehidupan. Semua yang hidup berasal dari hidupnya Allah, karena Allah lah satu-satunya yang hidup, yang memiliki hidup yang asli, al-hayy. Jadi kata Nabi, kalimat taqwa di dalam surat Al-Fatih adalah la ilaha illallah. Tidak boleh ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hadis yang sangat terkenal, masyhur ya. Jadi ini karena ini hadisnya cukup panjang ya. Haddatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Hisham bin Yusuf an Ibni Juraij qala akhbarani Atha an Abi Salih Az-Zayyat ya, Az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala. Jadi ini kalanya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah. Ini berarti dia adalah hadis qudsi. Ini namanya contohnya hadis qudsi karena qala Allah. Formulanya qala Allah. Jadi Rasulullah, ini kalanya Rasulullah bersabda di sini. Rasulullah bersabda, kemudian qala Allah bersabda bahwa Allah berfirman, Allah berkata, ya, kullu amali ibni adama lahu. Setiap amal perbuatan anak cucu Adam, lahu adalah untuknya sendiri. Jadi kalau bapak ibu beramal, ya untuk bapak ibu. Kalau saya beramal, untuk saya. Biasa kita dengarkan dalam Al-Quran banyak itu, lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. Jadi kullu amali ibni Adam lahu. Illa, ada ilahnya di sini, kecuali. Jadi ada kecualinya di sini, kecuali. Illa apa? Asyam. Ya, illa syama. Segala amal perbuatan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, artinya kembali kepada dirinya, illa syam, kecuali berpuasa. Illa syam. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu adalah untuk saya. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untuk saya, kata Tuhan. Ini kata Tuhan, ini kan tadi kalau Allah. Fa innahu li. Wa ana ajzibihi, karena dia untuk saya, maka ana ajzibihi. Sayalah yang akan memberikan ijazah. Ajaz itu ijazah, apa namanya, pahala, imbalan atasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu junnah, perisai. Nah, apa hubungannya yang pertama dengan ini? Puasa junnah. Puasa menjadi junnah apabila puasa kita adalah untuk Allah. Fa innahu li, untuk aku, kata Tuhan. Coba kita lihat kalau kita berpuasa. Kita bisa makan dan minum kalau kita berpuasa takut dilihat orang lain. Tapi kalau kita masuk di kamar dan ditutup dan tidak ada siapa-siapa, kan bisa kita makan minum. Tapi kenapa kita tidak melakukannya padahal itu jam 3 sore atau jam 2 siang? Dan itu kita lapar dan haus sekali. Kenapa kita tidak melakukannya? Kenapa kita tidak makan dan minum? Jawabannya karena kita tahu Allah selalu bersama dengan kita. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Ya, makanya dikatakan, sayalah yang akan memberikan imbalan kepadanya. Baru kemudian wasyamu junnatun, makanya puasa menjadi junnah, perisai. Ya, jadi perisai, apa artinya apa perisai? Puasa itu menjadi perisai atas jiwa kita. Sehingga orang berpuasa itu memiliki kemampuan manajemen individu, manajemen personal manajemen. Ya. Jadi kalau orang berpuasa itu memiliki kemampuan mengelola dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca dulu bukunya Stephen R. Covey yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People, maka sebetulnya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan puasa. Bahkan kalau kita jujur membaca buku tebalnya Stephen Covey itu juga dikutip daripada filosof Islam. Kalau kita membaca di buku itu dan dikatakan bahwa kita memulai dari akhir, ya itu kan ada satu di pembahasan lain memulai dari akhir. Nah, itu sama dengan kata-kata yang kita bisa temukan dalam
di dalam buku mukaddimahnya seorang filosof Islam, ahli sosiologi. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia, sebetulnya Al-Quran ini sumber yang luar biasa. Ya. Jadi asyamuli, baru kemudian wasyamu junnatun, adalah perisai. Bagaimana bentuk perisai? Coba kita lihat. Wa idza kana yaumu sawmi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian ada berpuasa di siang hari Ramadan itu, maka fala yarfus, maka tidak mungkin dia melakukan rafas. Rafas itu artinya berbicara yang bersifat jorok, pornografis. Wala yashab, tidak mungkin dia mencelah, tidak mungkin dia menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya, menista misalnya. Mana tadi? Illa bukan ini ya, ini di bawah. La yashab, ini tidak boleh melakukan nistaan. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada seseorang yang menyerangnya, yang menistanya, au qatalahu, atau mengajaknya bertikai, ribut, falyaqul, maka dia hendaknya berkata, inni mru'un shaimun, saya adalah orang yang berpuasa. Apakah berarti kalau kita tidak berpuasa bisa melayaninya? Bukan begitu maksudnya. Tapi Nabi atau Allah, berdasarkan karena ini tadi hadis qudsi, Allah yang mengajarkan kita bahwa namanya orang berpuasa itu adalah orang yang tidak mungkin terlibat dalam pertikaian, tidak mungkin menggunakan kata-kata kasar menista orang lain. Ya. Kalau dia melakukan itu, berarti puasanya tadi tidak dapat apa-apa kecuali lapar, kan terkait tadi pembahasan sebelumnya. Jadi kalau kita sudah berpuasa, tetapi kita masih belum mampu menahan diri, maka kita dengan gampang menistakan orang lain, ya berarti puasa kita tidak dapat apa-apa kecuali jok. Bangun malam kita tidak dapat apa-apa kecuali sahar saja, kecuali hanya bergadang. Ya, jadi Al-Quran mengatakan falyaqul inni mru'un shaimun. Dan sifat shaim ini harusnya dibawa keluar shaim, keluar puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi dia yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaimin atyabu indallahi min rihil miski. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada parfum misk, namanya misk, aroma misk. Apa maksudnya di sini? Kita tidak bisa mengartikannya secara harfiah saja. Maksudnya bahwa setiap pengorbanan itu kan menyebabkan terjadinya kelihatan kekurangan. Saya kita berkorban kan kurang uang kita, berkorban kurang waktu kita diserahkan. Kan namanya berkorban itu menyerahkan. Ya. Berpuasa itu berkorban, tidak makan, tidak minum, siang hari menghindari berkumur-kumur misalnya. Lalu kemudian pasti ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Ya. Maka kemudian Nabi Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia bandingkan dengan parfum. Jadi artinya apa? Setiap yang kita korbankan itu sesuatu yang buruk sebetulnya, walaupun menurut kita baik. Misalnya kita mengorbankan dunia kita. Ya dunia itu sebetulnya dalam tanda petik kaitannya dengan hakikat kehidupan kita, dia buruk. Kenapa? Dia beban yang tidak mungkin kita bawa ke akhirat. Kita punya uang, kan tidak dibawa ke akhirat, itu beban di dunia. Tidak mungkin dibawa ke akhirat, nanti kita tinggalkan. Nah, karenanya dia harus dikorbankan supaya apa? Mendapatkan nilai value nanti di akhirat. Dan disebut di sini dengan istilah rihil misk. Jadi kata rihil misk ini kita artikan bahwa itu adalah spirit yang agung. Rih itu kan bisa artikan spirit, rih itu kan angin, aroma, bau yang agung. Ya. Baru kemudian Allah mengatakan di hadis qudsi ini, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ya. Jadi kalau orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatani yafrahuma iza aftara. Jadi dia dapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma. Jadi salah satu dari keduanya kebahagiaannya adalah didapatkan idza aftara fariha. Ketika dia berbuka puasa dia bahagia. Bukankah cuma senang saja, tidak bahagia.
Ingat, yang namanya berbuka puasa bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan kebahagiaan dan nanti mencoba membawa keluar, maka mulailah dari berbuka puasa. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian. Pernah tidak ada orang yang berbuka puasa mengeluh dengan makanannya yang buruk? Makanannya yang murahan? Jawabannya tidak ada. Disodorkan dengan apapun juga. Itu pasti enak semuanya. Dan itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kebahagiaan itu adalah ketika kita tidak terpengaruh oleh aspek-aspek eksternal kehidupan kita. Yang namanya makanan, minuman, uang, itu eksternal sebetulnya. Sesuatu yang bukan bagian dari kehidupan kita. Kehidupan kita kan fitrah Allah. Jadi apabila kita sudah tidak terpengaruh oleh aspek-aspek eksternal, maka pada saat itulah kebahagiaan terjadi. Maka di sini dikatakan, idza aftara fariha. Apabila dia berbuka puasa, dia akan merasakan kebahagiaan. Jadi Allah mengajarkan kita kalau ingin mendefinisikan kebahagiaan, dan contohnya, cobalah di waktu berbuka puasa. Ya. Kita orang kaya raya bisa membeli makanan satu restoran besar di gedung bertingkat, tetapi kita tetap merasa bahagia walaupun pada saat berbuka puasa itu hanya 1 biji tempe goreng saja. Pada saat itu akan merasa bahagia sekali ketika air putih menyeruak masuk melalui keringnya tenggorokan kita. Jadi air putih saya tidak perlu macam-macam. Tidak perlu beli minuman yang satu kali beli sampai Rp75.000 satu gelas misalnya. Rp150.000 satu porsi. Tidak perlu. Dengan air putih saya begitu bahagia. Itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika rasa hati kita, suasana jiwa kita tadi takwa tidak terpengaruh lagi oleh aspek-aspek eksternal. Inilah yang harus dimiliki sebetulnya oleh manusia, terutama orang mukmin, sehingga tidak terpengaruh aspek eksternal. Ya. Kalau terpengaruh eksternal akan melahirkan yang lucu-lucu, yang yang ganjil-ganjil. Menjadi aparat negara itu kan mulia sekali, karena mengurusi negara itu sangat mulia, mengurusi orang banyak. Maka kalau kita mendaftar menjadi anggota eksekutif seperti presiden, atau kepala daerah, atau legislatif seperti anggota DPR itu bagus. Tetapi kalau kemudian kita ada pamrih, nanti kita akan menjadi stres. Berbicara sendiri misalnya. Nah, kenapa? Karena tidak bahagia dengan kehilangan sesuatu. Nah, harusnya di masa kita berbahagia, apapun yang terjadi tidak mempengaruhi jiwa kita. Terpilih atau tidak terpilih, banyak suara atau tidak ada suara, tidak ada masalah. Apalagi ada yang selain bermasalah dengan dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain. Itu tidak boleh. Jadi di sini dikatakan bahwa orang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya. Pertama tadi adalah ketika berbuka puasa. Jadi itulah kebahagiaan. Marilah kita coba membawa, mentransfer kebahagiaan yang kita rasakan di waktu berbuka puasa itu keluar suasana Ramadan, keluar Ramadan. Sehingga anytime, dimanapun juga, di waktu kapanpun juga, kita seakan-akan seperti orang yang berbuka puasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu. Kebahagiaan kedua adalah ketika dia liqa dengan Tuhannya. Ini laqiya rabbahu, liqa dengan Tuhannya. Ya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa di mana? Baik di dunia atau di akhirat. Berjumpa di mana di dunia? Yaitu ketika suasana hati kita itu, ketika jiwa kita itu fana. Sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian yang ada hanya Allah. Tadi ingat, takwa, la ilaha. Tidak ada lagi yang lain. Illa kecuali Allah. Nah, pada saat itu terjadi kebahagiaan yang kedua. Dan inilah kebahagiaan yang paling tinggi. Inilah hakikat kebahagiaan. Ya. Tapi untuk sampai ke sini, dimulai dari yang pertama tadinya. Kebahagiaan pertama harus dicapai, baru bisa kebahagiaan kedua. Tidak bisa kita sampai ke kebahagiaan kedua kalau kita tidak sebelumnya menggapai kebahagiaan pertama. Jadi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dia merasa bahagia dengan puasanya tersebut. Hadis Bukhari nomor 1771. Imam Bukhari 1771. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat. Ya. Pentingnya tadi. Takwa sebagai capaian safari rohani kita. Ini surat Al-Baqarah
surat 2 ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan ditentukan. Ingat, beberapa bulan ditentukan itu adalah mulai daripada Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, itu tiga bulan kan itu sebetulnya maklumat itu asyhur maklumat. Makanya kamu itu jamak ya. Nah, apa itu Syawal? Kelanjutan dari Ramadan. Ingat, Syawal itu kelanjutan dari Ramadan. Ramadan apa tujuannya tadi? La'allakum tattaqun. Sedangkan haji apa? Yaitu untuk mau berhaji harus bekalnya takwa. Nih, kita baca. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang sudah meniatkan untuk berhaji, sudah akan berangkat berhaji, artinya sudah ada, kalau sekarang versi sekarang sudah ada nomornya muncul dari Kementerian Agama. Fala rafasa, sama tadi layar fus tadi, cuma tadi di sana menggunakan mudhari di surat di hadisnya. Kalau di sini menggunakan fi'il madhi. Rafasa tadi yarfus. Wala rafasa, tidak boleh rafas, tidak boleh berbicara jorok, apalagi bercampur suami istri. Wala fusuka, tidak boleh berbuat fasik. Apa itu berbuat fasik? Apa saja? Mencabut rambut saja masuk kategori fasik. Membunuh nyamuk fasik. Coba. Wala fusuka, tidak boleh berbuat fasik. Pokoknya apa itu perbuatan fasik? Perbuatan yang merusak alam semesta. Apa itu fasik? Perbuatan menumpahkan darah. Jadi fasik itu adalah perbuatan menumpahkan darah manusia ataupun merusak lingkungan. La fusuka. Wala jidala, dan jangan bertengkar. Di haji saja tidak, ini semuanya harus dibawa keluar. Jadi ini semuanya harus dibawa keluar ya. Jadi harus dibawa keluar ini ke kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kita bergerak secara rohani itu menuju kepada 3 kualitas ini. Jadi kalau kita berpuasa, harusnya kita memiliki kualifikasi ini yang nanti menjadi bekal kita pada berhaji. Jadi kalau orang berpuasa itu tidak mungkin suka bertengkar, berdiskusi, berdiskusi seperti kusir kuda, berdebat kusir kuda ya. Tidak mungkin suka berdebat kusir kuda. Ingat tadi juga hadisnya, apabila ada yang mengajak ribut, ya tidak mungkin dia melayaninya. Tapi lihatlah Bapak Ibu sekalian, di grup-grup kita sekarang orang Islam ribut antara pengurus masjid dan sebagainya. Padahal ini sudah jelas wala jidala. Di dalam surat Al-Anfal dikatakan kalau kamu suka berdebat kusir kuda, maka semangatmu akan hilang. Wa azhabarihukum, lagi di situ tadinya. Maka semangat, spirit perjuangan kamu akan redup. Jadi wala jidala fil haji, jangan berdebat dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dalam bentuk kebaikan, ya Allah, pasti Allah mengetahuinya. Jadi berbuat baiklah, karena setiap perbuatan baik kita pasti diketahui Allah. Tidak perlu kita berpikir jangan-jangan Allah tidak mengetahuinya. Tapi yang penting wa tazawwadu, berbekallah ketika akan berhaji. Ketika akan berhaji, berbekallah haji tadi. Jadi kalau ingin pergi berhaji, berbekallah. Tapi ingat, di antara semua bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, maka takwa itulah sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa. Dan takwa tadi di mana? Kata Nabi di dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal, zadi itu bekal, adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Makanya kita kata tadi, ulul albab itu adalah ahli fikir, ini adalah ahli fikir, albab itu, ulul albab ini adalah ahli fikir. Nah, ketika kita sudah bagus di pikiran, harus masuk ke dalam dada tadinya. Karena tadi dikatakan bahwa takwa itu di dada. Jadi pengelolaan pikiran harus ditransfer masuk menjadi pengelolaan emosi. Orang yang terampil mengelola pikirannya, tapi tidak terampil mengelola emosinya, masih bisa bermasalah. Maka tidak sedikit ada orang yang kelihatannya well educated, bahkan bahkan memiliki gelar-gelar akademik yang mentereng, tetapi kemudian jatuh juah ke dalam limbah kotoran
masyarakat manusia. Jadi wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Ini surat Al-Baqarah 197. Ini adalah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 26. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, berarti kita semuanya, ya, manusia. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Penggunaan kata Bani Adam itu dalam Al-Quran selalu dalam bentuk kemuliaan. Jadi kalau kita cuma dipanggil ya ayuhan nas, ini kan ada 3 tingkatannya tuh. Ada ya ayuhan nas, ya. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu. Ada juga ya Bani Adam, itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kan spesifik, karena ada kata alladzina, orang yang sudah beriman. Kalau ya ayyuhan nas umum, tetapi umumnya itu terkadang bisa disalahpahami, karena manusia itu di situ tidak disebutkan asal-usulnya siapa, sehingga terbuka peluang masuknya teori bahwa manusia itu asal-usulnya adalah dari monyet misalnya. Nah, tetapi ketika disebut ya Bani Adam, maka penyebutan asal-usul dari monyet itu menjadi runtuh, menjadi tertutup. Karena disebutkan anak cucu Adam. Jadi ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak cucu Adam, kami menurunkan kepada kalian libasa, pakaian. Penekanannya di sini adalah libas. Untuk apa tuh pakaian ini? Yuari sawatikum warisha. Yuari untuk menutupi sawatikum. Apa itu sawat? Biasa diartikan dengan, kalau pakai misalnya dengan aurat. Ya, bisa juga. Tetapi sawat itu dari kata sayiat. Sawat itu dari kata sayiah, keburukan. Jadi pakaian itu untuk menutupi keburukan kita sebetulnya secara fisik, ya, aurat kita. Tapi sebetulnya dimaksud dengan pakaian itu menutupi keburukan kita. Ya, sawatikum. Baru kemudian warisha, dan perhiasan. Tetapi sebaik-baik pakaian apa? Walibasut taqwa. Ya. Jadi libas yang bisa menutupi kekurangan manusia adalah takwa. Ya, jadi libasut taqwa di sini, ya. Apa maknanya? Kalau ada orang yang belum bisa menutupi kekurangan saudaranya sesama manusia, berarti belum ada tanda takwa pada dirinya. Ingat tadi hadis Nabi di awal bahwa al-muslimu akhul muslimi. Orang muslim itu adalah bersaudara muslim yang lain. Fala yazlimu, maka tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh juga menistakannya, kan begitu. Nah, maka dikatakan walibasut taqwa. Ya. Libas yang bisa menutupi keburukan-keburukan sesama, misalnya kita tidak menceritakan keburukan orang lain, adalah takwa. Libasut taqwa. Jadi kalau kita masih suka menggunjing, menggibah, menggosipi saudara-saudara kita yang lain sesama manusia, maka artinya belum ada tanda takwa pada diri kita, dan artinya secara garis lurus bisa ditarik dengan hadis tadi bahwa puasa kita masih hanya menghasilkan lapar saja, salat malam kita masih hanya melahirkan begadang belaka saja. Allah mengatakan walibasut taqwa zalika khairun. Pakaian takwa itu yang terbaik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai kita tidak bisa mengingkari bahwa ada kewajiban menutup aurat bagi kita manusia. Aurat laki-laki perempuan berbeda, maka pakaiannya perempuan lebih besar daripada laki-laki. Tetapi ingat jemaah sekalian, di balik itu semuanya pakaian yang paling penting adalah takwa. Ya. Pakaian paling penting adalah takwa. Jangan sampai kita berfokus pada pakaian lahiriah, pakaian-pakaian baju, bahkan kemudian kita mensinisi orang yang belum seperti kita, sementara jiwa kita belum ada tanda takwa. Sementara Tuhan mengatakan, libasut taqwa zalika khair. Ini lihat tulisannya Pak Bus kalian. Artinya Bapak Ibu bisa baca semua surat Al-A'raf, bisa catat ya dokter. Bahwa libasut taqwa zalika itu yang terbaik. Jadi pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Wa libasut taqwa zalika khairun. Zalika min ayatillah, itu adalah di antara ayat-ayat Allah, la'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran ini. La'allahum yadzakkarun, mengambil pelajaran dari ayat ini. Ayat ini luar biasa. Pertama dipanggil anak cucu Adam karena dia berbicara tentang adab. Tanda manusia dengan hewan itu adalah keberadabannya. Hewan-hewan tidak mengenal peradaban, manusia beradab. Maka karena manusia harus beradab dipanggil sebagai Bani Adam.
Satu. Yang kedua, tanda adab yang pertama adalah menutup aurat. Tetapi aurat yang paling penting kita tutup adalah kekurangan-kekurangan orang lain. Ya, karena apa? Kalau kita menceritakan kekurangan orang lain, hakikatnya menceritakan kekurangan diri kita. Kenapa? Nanti orang lain juga akan menyerang balik kita. Mengungkap juga kekurangan kita, aib kita. Jadi hakikatnya mengungkap aib kita sendiri. Dan puncak daripada libas itu adalah takwa. Dan itu yang terbaik kata Tuhan. Dalam tingkatan-tingkatan pakaian, walibasut taqwa zalika khairun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kata-kata ini, kalimat ini atau ayat ini. Surat At-Taubah ayat 9. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa. Jadi ada orang yang menjadikan masjid ini, dan orang-orang menjadikan masjid untuk apa? Dirara. Menimbulkan kemudaratan, perpecahan di sana, saling mengkafirkan. Ahli kiblah, ahli kalimah la ilaha illallah masa dikafirkan hanya karena misalnya dia Syiah, atau hanya karena dia misalnya berbeda waktu berbuka puasanya, atau misalnya berbeda misalnya satu Ramadannya. Ini mudarat. Jadi perbedaan tidak bisa dihindari, tapi marilah kita diam terhadap perbedaan. Maksudnya tidak perlu kita saling mencela. Marilah kita saling menghormati. Ya. Dan mohon maaf, terkadang juga ini terjadi di kalangan komunitas kecil yang namanya Ahlul Bait di Indonesia kan kecil sekali. Si Indonesia ini kan kecil, belum tentu saja baru pecinta Muhyiddin. Saling mencela, orang yang tidak takiyah diserang, yang takiyah diserang menyerang gara-gara takiyah. Ini kan sangat menurut saya ya tragis. Sudah minoritas saling menyerang, yang tidak takiyah diserang, yang takiyah diserang juga. Coba. Yang takiyah menyerang tidak takiyah menyerang, sampai seperti itu. Sebetulnya gampang ya, lakukan keyakinannya masing-masing. Kalau menganggap diri sudah mampu tidak takiyah, tidak perlu takiyah. Kalau menganggap diri masih harus takiyah, ya takiyah seperti itu. Kenapa? Takiyah juga ajaran. Ya. Yang tidak takiyah juga ajaran. Jadi silakan melakukannya. Maka tidak boleh menimbulkan mudarat. Ya. Jadi walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Masjid itu asli tempat sujud, tetapi ada orang yang sujud tetapi aktivitasnya, kata-katanya, perbuatannya masih menimbulkan mudarat. Wa kufran, dan kekufuran. Wa tafrika, bahkan perpecahan ini. Tafrikan itu perpecahan. Perpecahan apa? Bainal mu'minin, di antara orang mukmin. Jadi ada di antara mukmin itu berpecah dengan berbagai macam. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Saya mengartikannya begini Pak Bos sekalian. Kalau kita melakukan ini, walaupun kita ahli masjid, tetapi menimbulkan mudarat, saling mengkafirkan, dan juga kemudian menimbulkan perpecahan, maka hakikatnya kita hanya akan mengkondisikan terjadinya kekalahan di pihak umat mukmin orang Islam, dan kemenangan di pihak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Wa irsadan liman harab Allah wa Rasulullah min qabl, seperti yang terjadi kita saksikan di Timur Tengah sekarang. Menurut saya sangat memalukan. Sudah 4 bulan terjadi di mana umat Islam dinistakan seperti itu, tapi orang Islam mayoritas di sekitarnya hanya berdiam diri saja. Jadi penonton yang pasif. Wala yahlifunna in aradna illa husna, dan mereka berkata juga, kalau kita lihat orang masjid, orang yang seperti ini, karena dia di masjid, dia katakan, ya kami melakukan itu untuk kebaikan. Kami kan amar ma'ruf nahi munkar, kata begitu. Coba. Orang tidak tahlilan, menyerang tahlilan. Ditanya kenapa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, kecuali kebaikan, kata dia. Tapi apa kata Allah? Mengaku membuat al-husna, tetapi apa kata Allah? Itu bukan al-husna, itu pasti bukan. Al-husna itu adalah disandarkan biasanya kepada asma'ul husna. Ya. Yaitu orang-orang suci. Dan orang suci tidak pernah melakukan itu. Wallahu yashhadu innahu lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya mereka itu benar-benar berdusta. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi inna bahwasanya mereka itu lakadzibun, benar-benar berdusta. At-Taubah 109. Lalu di manakah masjid kita harus melakukan ibadah yang baik? Ini ayatnya mengatakan ayat 108, la takum fihi abada. Kamu jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Cuma larangan ini. Kalau ada masjid kerjanya menimbulkan mudarat, kufran,
wa tafriqa bainal mu'minin. Ya, nggak usah salat di dalamnya, kata ayat ini. La taqum fihi abada. Kalian jangan salat di dalamnya selama-lamanya. Apa sebabnya? La masjidun, benar-benar masjid yang usisa, diasaskan, didirikan alat takwa, atas dasar takwa. Ini muncul di sini bahwa masjid itu didirikan atas dasar takwa. Takwa tadi di sini tadi kata Nabi. Takwa itu tidak mungkin menimbulkan keributan. Ya. Jadi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, dari awal. Awal didirikan, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak, lebih cocok kalian salat di dalamnya. Karena di dalam masjid yang didirikan atas takwa ini, kalau ada masjid yang didirikan atas dasar takwa, maka di sanalah berkumpulnya apa? Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Rijalun di sini bentuk jamak. Kita tidak artikan laki-laki ya, karena laki-laki ini bias gender ya. Kita artikan sebagai orang-orang. Di masjid yang didasarkan atas takwa itulah hadir orang-orang yang cinta, suka untuk mensucikan dirinya. Ayyatatahharu, mensucikan dirinya. Dan bisa diartikan lebih dalam lagi secara khusus, bahwa itulah masjidnya orang-orang suci, rijalun yang mencintai kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan ingat Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Saya kira Bapak sekalian ini jelas semua ayat-ayatnya. Sekarang kita teruskan lagi pada ayat yang lain, surat Thaha. Surat Thaha ini adalah surat yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Anak, istri, suami. Ya. Wastabir alaiha. Wastabir, dan tetaplah. Kita artikan wastabir ini adalah gabungan antara sabar dan kuat dalam pendirian. Sabar dan kuat dalam pendirian. Seperti dalam doa, wasabbit aqdamana, kamu gitu. Wasabbit aqdamana. Ya. Kan itu di dalam Al-Quran ada kaitannya dengan sabar. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya, sama tadi kafir tadi lihat di atas, memecah belah persatuan. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana. Persatuan antara sabar dan sabit, isbat aqdam, itu adalah wastabir. Jadi perintahkanlah keluarga untuk salat dan tetaplah sabar dan berteguh hati ataukah kuat alaihi, atas melakukannya. Artinya bahwa sabar tetapi kuat, artinya apa? Ya berketerusan, dan tapi tidak perlu marah. Ini tadi orang bertakwa. Sudah 3 kali ngajak saudaranya atau anaknya salat, tidak mau, akhirnya dia marah. Ya, tidak boleh, biarin aja seperti itu. Memang begitulah yang namanya pendidikan. Pendidikan itu butuh kesabaran, Pak Bu sekalian. Keterus-terangan, berketerusan. Ya, terus. Makanya yang sekali terbagi Al-Fakir, saya sendiri secara pribadi tidak menerima hadis yang mengatakan kalau anakmu tidak salat, pukullah. Enggak ada kata pukul. Karena dalam Al-Quran dikatakan ini wastabir alaiha. Di dalam Al-Quran juga dikatakan la ikraha fid din, tidak boleh dipaksakan, masa dipukul. Ini melahirkan nanti kekerasan, melahirkan nanti anak yang suka dipukul di rumahnya, di sekolah dia juga merundung temannya, membuli temannya. Ya. Ketika anak itu membuli temannya, dia apa? Mempermalukan orang tuanya lagi kembali. Orang tuanya lagi dipanggil-panggil nanti ke Polda dan sebagainya. Nah, jadi cuma sekian berbahagia, aku mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ini intinya. Ya. Dan bagaimana cara melakukan ini nantinya? Nah, kita teruskan. La nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah minta rezeki dari kalian. Jadi Tuhan tidak pernah minta apa-apa sebetulnya. Jadi kalau Anda minta sesuatu pasti bukan atas nama Allah, itu pasti atas nama yang meminta. Ya. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquka, kami yang beri rezeki kepada kalian. Wala nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Baru ujungnya apa? Wal akibatu lil muttaqin. Lit taqwa, maksudnya kamu lil muttaqin ya. Wal akibatu, dan ujung ending daripada setiap kehidupan adalah dimenangkan oleh orang-orang bertakwa. Jadi kita ending, masing-masing kan kita punya ada endingnya. Saya, Bapak, Ibu ada endingnya. Nah, ending ini akan menjadi ending yang baik apabila kita bertakwa.
Jadi kita akhirnya akan menjadi baik, ujung kehidupan kita menjadi baik. Istilahnya kata orang adalah ujung yang indah. Ujung yang indah kehidupan kita kalau kita bertakwa. Akibatu lil taqwa. Baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Cobalah lihat. Walaupun Imam Hussein kelihatannya dibantai, diperlakukan dengan kasar, diinjak-injak, di kuda di Karbala, tetapi dialah yang dikenang sampai sekarang. Wal akibatu lil muttaqin. Ya, tetapi yang melakukan sebaliknya, yang melakukan perbuatan durjana itu kemudian dikutuk sampai sekarang. Ya. Bahkan orang orang Sunni sekalipun mengutuknya. Ulama-ulama Sunni yang menulis dengan jujur mengutuknya. Jadi wal akibatul taqwa. Selalu takwa itu penting karena akibat ending dari kehidupan ini adalah untuk orang bertakwa. Ingat, orang bertakwa. Jadi kita ulangi lagi untuk orang bertakwa. Kenapa kita sampaikan? Karena terkadang di masyarakat kita itu masih ada klinik-klinik dalam ending kehidupan. Orang itu bagus, Pak Ustadz, hidupnya kenapa dia meninggal hari Jumat? Saya bilang kalau begitu Nabi Muhammad tidak bagus dong, karena meninggalnya bukan hari Jumat. Orang itu bagus, Pak Ustadz, karena meninggalnya dalam keadaan sujud. Berarti Nabi tidak bagus dong, karena Nabi Muhammad tidak sedang sujud, tidur, berbaring. Ini semua klinik-klinik seperti ini muncul. Ya. Yang benar adalah bukan sujud, bukan Jumat, bukan hari apa, tetapi bertakwa berdasarkan ayat ini. Wal akibatu lit taqwa. Akibat ujung daripada kehidupan adalah bertakwa. Ini masih ada klinik-klinik seperti ini di masyarakat kita. Meninggalnya itu bagus sekali. Kenapa? Pas malam Jumat. Berarti yang lain seperti Bunda Fatimah tidak bagus. Kenapa? Bukan malam Jumat meninggalnya misalnya. Jadi ini kan menjadi bertentangan dengan fakta-fakta orang suci, para nabi. Ya, dia meninggalnya bagus sekali di tempat tidurnya bersama dengan keluarganya. Berarti tidak bagus dong Imam Hussein. Kenapa? Dia dibunuh dengan cara sadis di Karbala. Ya. Jadi bukan itu ukurannya. Ending kehidupan itu bukan itu. Tetapi ini takwa. Dan takwa tadi kata Nabi di sini, ya, bukan di hari. Wal akibatu lit taqwa. Sekarang surat Al-Hajj ayat 37. Ini kita sudah tahu semua, ini sudah sering kita baca kalau Idul Adha, jadi kita percepat saja bahwa kalau kita berkorban itu bukan dagingnya, bukan darahnya sampai kepada Allah, tapi takwanya. Takwa lagi. Karena takwa ini kan karena korban ini kan rangkaian dari haji sebetulnya. Orang yang tidak pergi berhaji di tanah air, dia berkorban kalau dia mampunya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, kan berarti zahirnya. Wala dima'uha, darahnya juga. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah takwa di antara kalian. Oleh sebab itulah kita harus korbankan apa yang kita lakukan dan dapatkan di dunia. Tadi kita katakan uang kita korbankan. Kenapa kita tidak bawa ke sana? Yang kita bawa ke sana apa? Takwa. Yang sampai kepada Allah, yang kita bawa kepada Allah adalah takwanya. Dan takwa itu adalah pengelolaan diri. Ya, itu adalah pengelolaan diri. Ya. Kita sebut saja manajemen nafsu, manajemen diri. Ya. Cara kita mengelola diri kita. Dzalika sakharaha lakum litukabbirullah. Sehingga dengan bertakwa ini apa tandanya? Yang besar hanya Allah. Litukabbirullah ala mahadakum. Apa hadakum? Yaitu akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Wa basyirul muslimin. Ya. Kemudian ini adalah surat Fat yang tadi kita sudah ungkap. Di dalam hadis tadi ada nih. Ya, surat Fat ayat 26 tadi. Yang tadi nih alzamahum kalimat taqwa tadi kita angkat ini. Jadi inilah ayat lengkapnya kita angkatkan. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyati. Ingatlah ketika orang-orang yang kafir itu menjadikan, ya, menanamkan di dalam hati mereka fi qulubihim apa al-hamiyah. Hamiyatal jahiliyah, menanamkan apa namanya? Puji diri, ya, kesombongan, takjub pada dirinya, dan itu adalah hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Padahal ketenangan itu, sakinah itu bukan di sana tempatnya. Ketenangan atau sakinah itu adalah bersama dengan Rasulnya ini. Anzalallahu sakinatahu ala rasuli
Wa alal mu'minin. Jadi kepada Rasulnya yang kita inginkan kan sakinah, bukan hamiyah. Bukan ini hamiyah, bukan hamiyah yang kita inginkan. Ya. Ini adalah di kalbu kita. Di kalbu kita lah seperti pada Nabi itu sakinah. Dan Allah mengatakan fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin. Nah, apa yang terjadi pada jiwanya orang yang ada sakinah? Alzamahum kalimat taqwa. Maka tersimpanlah kalimat takwa ini di dalam jiwanya, bukan hamiyah jahiliyah seperti tadi, menghubungkan kematian seseorang dengan harinya, dengan sujudnya, dengan berdirinya dan sebagainya. Ya. Padahal yang menentukan orang adalah takwanya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lah yang berhak atas semuanya itu dan dialah ahlinya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah tahu semuanya. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi Allah itu ahlinya takwa. Jadi ini ahlut takwa. Siapa di sini? Allah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini, daripada kehidupan ini, kecuali orang yang Allah kehendaki. Apakah Allah kehendaki semena-mena? Tidak. Yaitu kalau orang itu mendidik, membina, mendevelop dirinya menjadi orang yang bertakwa. Kalau dia membangun dirinya menjadi orang bertakwa, maka Allah akan masukkan dalam kategori Yasha Allah. Jadi harus kita bertakwa tadi. Dan apa tadi takwa? Menghilangkan dalam jiwa kita apapun selain daripada Allah tadi. Karena tadi alzamahu kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Tadi ingat hadisnya. Allah itu adalah ahlu takwa dan ahlu al-maghfirah. Surat Al-Mudaththir ini. Wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi kalau kita yang dapatkan itu, maka kita bersama dengan Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang bertakwa kepada Allah diperintah. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, baru kemudian ini juga takwalah kepada Allah 2 kali. Apa isinya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap nafs, setiap diri melihat apa yang akan dilihatnya hari esok. Ligadin. Jadi orang yang bertakwa itu bisa mengelola jiwanya sehingga tidak tertipu dengan masa sekarang. Jadi tidak tertipu dengan masa sekarang. Dia rela mengorbankan sebagian kenikmatannya sekarang demi esok. Ini berlaku untuk esok dunia ataupun esok akhirat. Kalau berlaku pada esok dunia namanya investasi, kalau esok akhirat namanya pahala. Mengorbankan hari ini. Tidak ada orang yang tidak bisa mengorbankan sebagian daripada kesenangannya sekarang. Kalau dia punya 2 kurma, dia bisa mengorbankan. Harusnya makan 2 kurma itu disimpan 1 untuk hari esok. Seperti contoh yang diajarkan Nabi Yusuf, supaya tidak menderita nanti ketika terjadi musim paceklik, itu kan masih ingat surat Yusuf. Nabi Yusuf menyarankan kepada raja, ketika terjadi panen, jangan dimakan semuanya, disimpan sebagian, separuhnya. Ya, untuk apa? Jaga-jaga nanti akan terjadi musim paceklik. Ya kan? Ini artinya apa? Seperti ayat ini. Nah, apalagi gadinya, ligatnya adalah akhirat. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena kalau akhirat kita tidak punya bekal, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk mempersiapkannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan kemudian kita disuruh untuk bersegera kepada ampunan tadi, maghfirah. Karena hanya dengan maghfirah kita bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Untuk siapa ini? Uiddat lil muttaqin. Ini untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Nah, sama tadi, mengelola emosi. Coba kita lihat. Tanda orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang bertakwa adalah ini. Mampu mengorbankan. Mengorbankan sebagian kenikmatannya, hartanya atau apalah, ilmunya. Jadi berinfak itu bukan hanya harta. Yang kita berkata, saya kan tidak punya harta, saya tidak bisa berinfak. Bisa berinfak dengan ilmu. Ya, ajari orang dengan pengetahuannya tanpa harus berpamrih.
Tidak punya ilmu juga, ada tenaganya, bantu orang dengan tenaganya. Pokoknya yunfiquna fis sarra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Satu. Yang kedua, wal qadhimin al ghaid. Yang kedua adalah al qadhimin al ghaid. Mampu mengendalikan dirinya. Berkorban untuk sesama, kemudian menahan diri daripada hawa nafsunya, wal afina ninas, memaafkan manusia. Jadi 3. Wallahi yuhibbul muslimin, dan terakhir adalah berbuat ihsan. Inilah orang bertakwa. Tadi kan di atas ini alladzina ini adalah isim mausum. Kata penyambung tadi. Definisi daripada uiddat lil muttaqin. Siapa itu al muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra wal qaziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita teruskan saja pada berikutnya ya. Karena waktu kita sudah cukup, maka saya kira inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan yang mau bertanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz untuk paparannya. Untuk hari ini sampai jam 11.30 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Bapak dan Ibu silakan. Ada Pak Bambang nih. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Ustadz, tadi Ustadz banyak menjelaskan masalah puasa, Ustadz. Kita tahu bahwasanya puasa itu ada dalam rukun Islam. Ustadz juga tadi mengatakan bahwasanya ibadah yang kita jalankan itu hanya untuk kita sendiri, kecuali ibadah puasa hanya untuk Allah, Ustadz. Nah, puasa itu kan dalam rukun Islam. Bagaimana dengan sholat, Ustadz? Sholat itu kan juga ada dalam rukun Islam. Apakah itu sholat yang kita kerjakan untuk diri sendiri juga atau untuk Allah, Ustadz? Dalam hal ini, Ustadz. Satu. Lalu pertanyaan kedua, Ustadz. Kita melihat bahwasanya banyak, puluhan mungkin ratusan hadis yang dibuat oleh orang-orang setelah Rasulullah wafat, Ustadz. Pertanyaan, Ustadz. Bagaimana kita bisa menilai hadis yang sahih atau yang tidak sahih? Karena saya baca dalam Al-Quran, selalu di bawahnya selalu ada tulisan bahwasanya hadis seperti dari Bukhari Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Abu Hurairah. Nah, hadis-hadis yang tadi Ustadz rekan itu, Ustadz, apakah itu semuanya hadis yang harus kita yakini sebagai kebenaran, Ustadz? Dan bagaimana kita melihat bahwasanya hadis itu tidak berdasarkan kebenaran, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Bambang. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan apa tadi ya, lupa ya pertama. Berkenaan mengenai masalah ini, Ustadz, bahwasanya ibadah yang kita jalankan ya, itu hanya untuk kita sendiri. Ya. Nah, tadi berdasarkan hadis qudsi yang kita angkat, yaitu bahwa Tuhan mengatakan asyamu li, puasa itu untuk aku. Dan ini bisa dipahami sebetulnya Pak Bambang dengan cara seperti ini. Puasa itu sebetulnya tidak punya perbuatan. Puasa itu tidak punya perbuatan. Berpuasa itu kan justru tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri. Kan berarti tidak, itu kan berarti tidak berbuat, kan gitu. Jadi puasa itu bukan perbuatan. Ya. Yang perbuatan itu salat. Kenapa? Ada wudhu, itu berbuat itu wudhu. Berdiri, takbir, ya, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, itu perbuatan tuh. Tidak bisa dikatakan salat kalau tidak begitu. Jadi kalau dia tidak wudhu, tidak menghadap ke kiblat, tidak takbir, tidak ruku sujud, itu bukan salat namanya. Jadi itu perbuatan. Berhaji perbuatan. Kita harus naik pesawat atau naik kendaraan dari tempat kita pergi ke arah Mekah sana. Di sana nanti kita cari tempat yang namanya miqat, berhenti di situ, baru kemudian kita buka pakaian kita, semua itu perbuatan. Kita ganti dengan ihram. Dalam perjalanan itu tidak kerjanya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Sampai di Ka'bah sana dia tawaf 7 kali. Kemudian sa'i 7 kali seperti itu. Jadi perbuatan. Syahadat juga perbuatan karena ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah seterusnya. Kemudian berzakat. Zakat fitrah misalnya, itu perbuatan karena kan harus ada berasnya atau uangnya. Yang diserahkan, perbuatan menyerahkan itu zakat namanya. Saya coba kalau berpuasa, nggak ada. Orang berpuasa tidak ketahuan kalau di jalan. Dia naik motor, dia naik mobil.
dia jalan kaki, dia pergi ke pasar, dia gendong anak, dia pergi ke kantor, dia di depan komputer, dia menghitung, dia mengajar kalau dia dosen, dia lari kalau dia olahragawan, karena dia masih sepak bola dan sebagainya. Jadi apanya kecuali perbuatan khususnya. Nah, oleh sebab karena kalau kita salat kan kita yang berwudu, kita yang berdiri ruku sujud kan begitu. Ya, kalau kita zakat tadi kita yang menarik uang dari saku kita, keluarkan bantu zakat fitrah. Kalau kita pergi berhaji kita yang menikmati, kita yang naik pesawat, kita yang dilayani pramugari di jalan, ngasih makanan. Nanti di sana kita tinggal di hotel, hotelnya ber-AC, itu kan kita semua yang menikmatinya. Tapi kalau puasa, ya, nah seperti itulah. Jadi itulah makna daripada asyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untuk saya dan sayalah yang akan membalasinya langsung. Satu. Yang kedua, berkenaan dengan hadis. Apakah hadis bisa diterima? Bisa, ada yang bisa dan tidak bisa. Kategorinya apa? Kalau kita tanya ahli hadis, kategorinya adalah berdasarkan metodologi mustalahul hadis. Ya, tapi kalau kita untuk orang awam sederhana saja. Selama hadisnya sejalan dengan Al-Quran, ya bisa diterima. Ya, jangankan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah misalnya. Ya, perkataan manusia saja kalau sejalan dengan Al-Quran, ya harus kita terima. Ya. Siapapun di dunia ini yang mengecam Israel, membunuh orang Palestina, pasti sejalan dengan Al-Quran. Kita harus terima. Maka misalnya Afrika Selatan, walaupun dia bukan Muslim, tapi kalau dia menyeret Israel ke pengadilan Justice Internasional, ya itu kita dukung. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia sejalan dengan Al-Quran. Siapa saja. Makanya Imam Ali mengatakan bahwa apapun yang sejalan dengan Al-Quran itu adalah hikmah. Dan hikmah itu adalah miliknya orang beriman. Di mana saja dia menemukannya, harus bisa mengambilnya. Dimanapun juga, walaupun kata ahli hadis yang sebagian orang tidak percaya. Tapi kalau sejalan dengan Al-Quran, kita terima. Jadi, tolok ukurnya, parameternya adalah kitab suci Al-Quran. Itulah sebabnya sebelum kita belajar hadis, harus belajar Al-Quran dulu. Karena bagaimana kita bisa menggunakan tolok ukur yang kita tidak ketahui? Kalau tolok ukurnya Al-Quran, ya kita harus tahu Al-Quran dulu. Kalau tolok ukur mengukur panjang, lebar, meter, bagaimana kita bisa mengukur panjang, lebar kalau tidak tahu apa itu meteran? Ya. Oleh sebab itulah kita harus mengakui tolok ukurnya dulu. Disinilah pentingnya kita mentadabburi Al-Quran, dan kebetulan Ramadan yang akan datang ini diturunkan, diwajibkan di bulan berpuasa di dalamnya, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi sebetulnya puasa Ramadan itu adalah penghormatan Allah kepada Al-Quran. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Dengan demikian, siapa yang benar-benar ingin membuktikan dirinya sebagai penanti Imam Mahdi, harus dibuktikan dengan pembelajar Al-Quran yang serius. Kata Ayatullah Bahjat, dan itu juga bisa kita pahami dengan menganggap bahwa para imam suci itu adalah pasangan Al-Quran. Nabi adalah pasangan Al-Quran, Imam Ali pasangan Al-Quran, Imam Hasan pasangan Al-Quran, bahkan Fatimah Zahra alaihissalam juga adalah pasangan Al-Quran, Imam Hussein adalah pasangan Al-Quran, Imam Ali Zainal, semua pasangan Al-Quran. Mereka semua adalah syarik Al-Quran. Dan karenanya kalau untuk memahami mereka melalui kitab suci Al-Quran. Makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Mbak. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya silakan Bu Haida. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi ayat Al-A'raf 26 itu mengenai pakaian tadi Ustaz. Tadi kan Allah menurunkan pakaian itu untuk Bani Adam tadi ya Ustaz ya. Iya. Dalam ayatnya itu. Terus sebaik-baik pakaian adalah takwa. Tadi semua ayat yang Ustaz uraikan itu semua kan berkenaan dengan takwa gitu. Jadi kalau kita puasa misalnya, apapun itu amalan-amalan perintah-perintah Allah, kalau tidak sampai ke tingkat takwa,
takwa juga bertingkat-tingkat. Sama dengan kita tidak tidak menutup jiwa kita gitu ya, menutup diri kita gitu. Tadi kan saya bilang sedangkan kita puasa tapi masih bergibah, itu artinya kita ya cakap ya nggak ada auratnya gitu. Belum, mohon ini suka jelaskan sedikit Ustaz, saya memahami, saya kurang paham. Baik, terima kasih banyak Bu Khairiyah. Jadi intinya bahwa tulang punggung atau core daripada pembahasan Ramadan ini adalah takwa. Jadi takwa ini adalah objek yang kita tuju di dalam perjalanan rohani. Makanya kan judul kita adalah Safari Rohani menuju bulan Ramadan. Karena ini takwa intinya. Jadi tidak ada selain daripada takwa. Makanya disebutkan la'allakum tattaqun. Dan siapa yang seperti Bu Khairiyah katakan tadi, tidak mencapai derajat itu, maka dia hakikatnya puasanya tidak lebih daripada lapar tadi dikatakan Nabi. Rubba sa'imin ataukah kam min sa'imin laisa lahu min syamin ilal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja atau haus saja. Begitu juga betapa banyak orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa dari nilai bangun malamnya kecuali hanya berbegadang saja. Nah ini kenapa? Karena tadi tidak ada penghayatan, tidak ada tujuan yang jelas. Ini sebetulnya mau apa? Ya, puasanya mau apa? Salat malamnya mau apa? Jadi salat malam hanya untuk dibangga-banggakan, nantinya saya salat malam tadi malam sekian rakaat. Ya, merasa bangga kalau jidatnya sudah hitam seperti itu. Akhirnya kemudian yang muncul adalah ujub, takjub pada diri sendiri. Dan ini adalah bentuk syirik khafi namanya, syirik kecil. Jadi dengan demikian, yang dituju tadi adalah takwa. Dan takwa itu adalah bisa diartikan sebagai fokus kepada Allah. Makanya kalau dikatakan ada ditambah kalimat tadi dipanggil kalimat takwa berarti adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena takwa sendiri adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita menuju kepada takwa, perjalanan kita ke sana adalah proses perjalanan kita untuk berserah secara total kepada Dia yang satu. Penyerahan total kepada Dia yang satu itu istilah lainnya Muslim, istilah lainnya adalah fana. Prosesnya penyerahan diri namanya Muslim, maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan keadaan ketika kita sudah berserah diri artinya tidak ada lagi kita, kan yang namanya menyerahkan diri kan kita tidak ada. Ya, ingat, kalau kita menyerahkan sesuatu yang saya berserahkan pulpen kepada Bapak Ibu, tentu pulpen ini tidak ada di saya kan gitu. Ya. Jadi kalau saya serahkan sesuatu, ya tentu sesuatu itu menjadi hilang dari saya. Nah, ketika kita menyerahkan diri kita, berarti kita tidak ada, yang ada hanya Dia. Namanya fana. Ya, jadi dengan demikian takwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena perjalanannya adalah perjalanan suluk, perjalanan sair wa suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu. Iya, pasti Ustaz. Jadi intinya takwa itu tidak ada lagi diri kita, puncaknya gitu tidak lagi kita kecuali Allah. Betul sekali, gitu ya, ujung daripada takwa yang tadi Bu katakan, Airia tadi katakan bertingkat-tingkat. Tingkatan tertinggi adalah ketika kita sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah la ilaha illallah itu sebenarnya. Itulah la ilaha illallah. Kurang Ustaz, makasih Ustaz. Ya, apa? Ya, baik. Ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau yang masih mau bertanya, monggo Bapak dan Ibu. Ada Bu siapa tadi itu? Ya, Mbak Teten, ada Baten Prisose, silakan bertanya. Satu lagi saya boleh tanya. Oh, Pak Bambang, ya silakan Pak. Ya, yang pertama tadi Pak Bambang, yang sekarang ini adalah. Iya, silakan. Ustadz, ya. Puasa itu wajib bagi seorang Muslim, Ustadz. Ya. Ya kan, kita alhamdulillah berpuasa itu dalam kondisi yang enak. Maksudnya gini, Ustadz. Enak dalam arti kata kita nggak terlalu kerja berat. Mungkin kalau kita di kantor kita di AC, ya kan? Kita bisa menjalankan puasa itu dengan nikmat. Seperti itu, Ustadz. Tapi bagaimana orang yang kerjanya di lapangan, yang kerjanya berat, seperti orang di pelabuhan, Ustadz. Panas-panas, bawa-bawa barang, ya kan? Ya,
kan kalau puasa mungkin kemampuan dia untuk mengangkat barang itu jadi berkurang, Ustaz. Akhirnya dia nggak puasa. Nah, kerjanya ini kan nggak setahun 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Bagaimana Ustaz ini mengenai masalah ini, Ustaz? Makasih, Ustaz. Makasih banyak, Pak. Ya. Nah, jadi yang Anti harus tahu, yang bertanya yang kedua ini bukan Pak Bambang lagi, namanya Kian Santang. Yang pertama tadi Pak Bambang. Iya, Nah, iya. jadi cuma Ustadz Bambang. Jadi Iya. jemaah sekalian, ya bagaimana dengan orang yang buruh pelabuhan misalnya, yang kan kalau dia tidak kerja kan kasihan tidak makan. Pendapatannya boleh dikata harian, setiap hari dia bekerja ya dia habis makan untuk keluarganya juga. Ya. Katakanlah setiap hari dia kerja dapat 100.000 rupiah, ya 100.000 itu habis juga untuk keluarganya. Beli beras dan sebagainya. Sehingga kalau dia tidak kerja, ya nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Maka dia harus kerja setiap hari. Lah bagaimana? Ini pertanyaan dari Pak Bambang. Bagaimana agamanya? Sudah lengkap ini Pak Bambang di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. 183 itu adalah perintah berpuasa. 184 itu adalah siapa saja yang boleh tidak berpuasa, kan begitu. Ya. Jadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru kemudian ayat berikutnya ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, itu sudah lengkap di situ, Pak. Jadi puasa itu ayam ada beberapa hari, dan karena nggak bisa ini harus benar-benar fit tubuhnya. Karena beberapa hari, maka kalau sakit nggak perlu berpuasa. Sakit saya tidak perlu berpuasa. Ya. Jadi maridan jangan berpuasa, nanti fatal. Ya. Agama menginginkan kita bukan untuk fatal, tetapi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita kemudahan, bukan kesulitan. Ya, jadi oleh sebab itulah maka ketika kita berpuasa dan sakit, nggak usah berpuasa, kata Tuhan. Safar kan sehat walafiat, tapi safar itu butuh tenaga, butuh juga konsentrasi. Nggak usah puasa kalau safar, kata Tuhan. Apatah lagi kalau buruh pelabuhan, begitu. Kalau buruh pelabuhan dan terus-menerus bekerja seperti itu, tidak ada tempat untuk membayar puasanya, ya masuk pada kategori fidyah, yutiquna fidyatun ta'am miskin. Siapa yang sudah tidak mampu berpuasa, entah karena pekerjaannya menuntut seperti itu, atau memang tubuhnya dan sebagainya, maka kemudian atau kena penyakit menahun, maka ya fidyatun ta'am miskin. Bayar fidyah saja kepada orang yang miskin. Jadi sudah lengkap, Pak Bang, seperti itu. Ya, makasih, Ustaz. Masalah. Soalnya saya pikir kalau orang nggak berpuasa, orang sakit nggak berpuasa, itu nanti pada waktu setelah bulan puasa dia harus mengkodok puasa yang dia tinggalkan, kan Ustaz, gitu, seperti Ustaz. Iya. Tapi kan kalau orang yang bekerja berat begitu tahunan, 10 tahun, 20 tahun, ya kan dia nggak berpuasa, gimana mau kodoknya Ustaz? 20 tahun dia mesti berpuasa kalau umpamanya harus dibayar gitu kan Ustaz. Ya gitu, Ustaz. Asik. Saya kira nanti cukup ya. Iya, Ustadz. Ini ada pertanyaan satu di chatting, Ustadz. Oh iya, baik. Dari Mbak Yuli Anti. Apa ini? Sebentar. Apa dibacakan aja, Ustadz? Berarti atlet yang saat puasa bertanding, ia tidak berpuasa. Bisa ya, Ustadz? Oh, ini untuk atlet olahraga. Jawabannya bisa, apalagi kalau dia safar juga kan begitu. Ya. Ya kan misalnya orang dari Papua sana tanding di Jakarta kan berarti safar. Jadi perjalanannya saya sudah harus tidak puasa kan, safar. Ya, apalagi kalau dia bertanding harus punya yang kuat, yang penting nanti di kuota puasanya saja seperti itu. Jadi pokoknya Islam itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu di 185 itu. Surat Al-Baqarah 185. Jadi artinya bahwa agama itu tidak menginginkan kita sulit, tapi mudah. Jadi gitu. Dan itu kata-kata itu diungkapkan setelah tadi mangkana minkum maridan. Karena itu mangkana minkum maridan 2 kali. Ada di 184, ada di 185 juga. 184 tadi, ayyama ma'dudat, famangkana minkum maridan, awal seterusnya. Muncul lagi 185, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum isyara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Al-Qur'an itu indah seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin cukup ya, Ustaz ya? Ya. Ditutup dengan doa, Ustaz. Tafadhal. Terus sekarang mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa dan kita saling mendoakan, terutama kita doakan sahabat, keluarga dan jemaat kita yang sakit, terutama Ibu host kita yang biasa memandu kita yaitu Ibu Tuti Bambang Sutrisno. Sekarang lagi flu berat, sakit. Kita doakan semoga dimudahkan penyakitnya dan disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah fisik dan juga lemah pengetahuan. Maka kami karena kelemahan itu banyak menganiaya diri kami, Allah. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih-Mu kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma jal hadza balada amina warzuq Allahu minats tsamarat. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negeri yang kami cintai negeri yang aman. Dan karuniakanlah, limpahkanlah, anugerahkanlah kepada warganya, penduduknya, rezeki dari berbagai macam arah. Allahumma ja'al hadza balada amina warzuq. Allahumma ja'al hadza balada amina wajnubna wa banina na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari memperturutkan hawa nafsunya. Karena setiap kami manusia yang perturutkan hawa nafsunya akan menuju kepada kebinasaan, ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan kuatkanlah hati kami, jiwa kami dalam menghadapi lingkungan kami yang penuh dengan kekufuran. Allahumma ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepadamu untuk jemaah kami yang sakit, berikan kesembuhan kepadanya. Yang ada masalah, angkatlah masalah mereka. Yang sempit rezekinya, lapangkanlah pintu-pintu rezeki mereka. Yang ada masalah, angkatlah masalahnya. Dan secara khusus kami mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah kami Ibu Tuti Bambang Sutrisno yang sedang sakit, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kesembuhan kepadanya, angkatlah penyakitnya, tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho pada jiwanya melalui penyakit yang dideritanya, dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan-kesalahannya di masa-masa yang lalu dan akan datang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.